Alhamdulillah, Alhamdulillahi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ansala kitabahu hudalil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjiqa ilaha minad dunya illa yaumiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minas solihin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali khutbah Jumat pada siang hari ini dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat bisa berada di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa meneladaninya. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami sebagai khatib untuk senantiasa mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sebab hanya dengan takwa kita akan selamat, dan dengan takwa pula semua amal ibadah kita termasuk puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari demi hari telah berlalu dan kini kita memasuki penghujung bulan Ramadan. Waktu berjalan begitu cepat, sementara kesempatan belum tentu terulang kembali. Maka, sudahkah kita melakukan refleksi agar di penghujung Ramadan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan benar-benar membentuk pribadi yang lebih peduli dan peka, serta lebih ringan tangan dalam membantu sesama. Mari di akhir bulan Ramadan ini kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana puasa yang telah kita jalani dapat meningkatkan ketakwaan, dan sudah sejauh mana ketakwaan itu bisa meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Karena perlu kita ketahui bersama bahwa tidak hanya bermakna orang yang rajin sholat dan rajin berpuasa, tetapi juga peka terhadap penderitaan orang lain, ringan tangan untuk membantu, dan tidak pernah merasa cukup beribadah sebelum ia mampu berbagi kebahagiaan dengan sesama. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra ang tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa tal mala ala hubbah dawil kurba wal yata ma wal masakin wabnas sabili wasailina wa fir raqabi wa aqamas salata wa atas zakata wal muwafuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba'si ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, pepinta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa kebajikan itu tidak hanya berhenti pada simbol-simbol ibadah saja, tetapi memiliki cakupan yang sangat luas, dan di antaranya adalah kesediaan mengeluarkan harta yang kita cintai untuk kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, para peminta-minta, dan untuk membebaskan hamba sahaya, sebagaimana tertera pada frasa ayat wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, bahwa yang dimaksud memberikan harta atas dasar cintanya adalah ketika seorang tetap mau menginfakkan hartanya dalam keadaan ia sendiri masih mencintai harta itu. Ia juga masih dalam keadaan sehat dan masih memiliki keinginan panjang untuk hidup. Namun justru dalam kondisi seperti itulah ia mampu mendahulukan kerabatnya, terutama yang membutuhkan, anak-anak yatim yang kekurangan, orang-orang miskin, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, serta mereka yang terpaksa meminta karena himpitan kebutuhan. Inilah bentuk kepedulian sosial yang lahir dari ketakwaan yang sejati. Dan memberikan harta yang dicintainya tersebut, yaitu disertai rasa cinta kepada harta, dan engkau memberikannya dalam keadaan sehat, kikir, berangan-angan untuk hidup dan takut akan kekafiran, kepada mereka kerabat terdekat yaitu keluarga, dan anak-anak yatim yaitu mereka yang membutuhkan di antara mereka, dan orang-orang miskin, yaitu Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang-orang yang meminta, mereka yang kebutuhannya hidupnya memaksa mereka untuk meminta-minta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita melakukan refleksi atas puasa yang sudah kita jalani ini. Sudahkah hal itu mampu meningkatkan ketakwaan kita sehingga muncul rasa peduli dan ringan tangan untuk membantu sesama? Jika sudah, mari kita teruskan kebiasaan baik ini. Tingkatkan lagi amal sosial kita dan jadikan sebagai bagian dari karakter iman kita. Tetapi jika tidak, mari mulai sejak saat ini untuk lebih peduli dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Karena sesungguhnya ketakwaan yang sejati
akan lahir dari hati yang tulus dan tindakan nyata. Dan itulah yang akan menuntun kita menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya di atas. Ada banyak sekali amalan-amalan berupa kepedulian sosial yang dapat kita lakukan. Misalnya, memperbanyak sedekah kepada mereka fakir miskin dan anak yatim, menyiapkan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, menyantuni lansia dan orang-orang yang terlantar, membantu biaya pengobatan yang sakit, hingga sekedar menyisihkan sebagian rezeki untuk musafir yang kehabisan bekal. Bahkan senyuman yang tulus menenangkan hati yang gelisah, menjenguk orang sakit dan mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya pun termasuk bentuk kepedulian sosial yang bernilai ibadah. Semua itu adalah jalan-jalan kebaikan yang terbuka lebar. Tinggal sejauh mana kita mau melangkah dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Demikianlah khutbah Jumat tentang refleksi puasa dan kepedulian sosial ini kami sampaikan. Semoga menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk terus menanamkan dan mengamalkan amalan-amalan sosial. Karena amal sosial yang kita lakukan tidak hanya mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan menebar kasih sayang antar sesama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimun alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walil muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayyidis sabirin bi'asisi nasrih wa muyassiri syakirina lihamdi syukrih wa muwaffiqil muhtarina lil qiyami bi amrih. Ahmaduhu ala ma an'am wa aslama li amrihi fima hakama wa abram. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa ala alihi muntahad duhur. Salatan daiman bila fana'i wala futur wa salimman taslima katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bi amri bada'a fihi binafsih wasana bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadih. Faqala asa min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimun taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabina wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma qfid alaihim wa da'i adiyanihim
waridhum min dikil sujun ila saati autanihim wa la taj'alhum fitnatan lidh-dhalimin wa najahim birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal adzim yazidkum waskuru ala ni'ami yazidkum wala zikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.